Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugro. Saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini berbahagia sekali saya bisa menjumpai seorang tokoh masyarakat juga sebetulnya. Beliau ini pembina dari antar ormas di Jogja. Masih muda beliau ini. Makanya pagi-pagi saya meruput ke rumah beliau ini. Mas Yoga Prihandoko SH. Selamat berjumpa Mas Yoga. Selamat berjumpa Romo, sugeng enjang. Pokoknya sehat sejahtera buat semua keluarga Romo dan semua masyarakat di Yogyakarta. Ya. Ini Mas Yoga, ini belakangan ini saya banyak mewawancarai dan teman-teman itu banyak yang menghubungi saya berkaitan dengan Sultan wanita atau Sultan perempuan ini. Dan kemarin sudah berbicara Laskar Mangkubumi, juga ada tokoh dari suku Samin juga sudah berbicara. Ini saya sengaja mencari Anda untuk Anda, pendapat Anda seperti apa ini yang berkaitan dengan itu? Non sewu, saya ucapkan banyak terima kasih Romo sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi, untuk memberikan atensi kepada masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Ya. Kebetulan memang Romo saya ini didapuk sama adik-adik milenial, Ya. menjadi pembina antar ormas, Ya. di Yogyakarta. Ya. Jadi setiap kali kami silaturahmi, perkumpulan, kumpul bersama dengan teman-teman ormas, yang intinya saya buat ormas-keormasan yang berbadan hukum, itu mudahnya berkomunikasi, mudahnya silaturahmi, tidak banyak gesekan antar kubu atau antar wilayah. Ya. Nah, yang saya tanggapi, saya dengar kalau saya diundang, kan selalu saya diundang dari ulang tahun, anniversary masing-masing ormas. Ya. Selalu beberapa anggota atau pengurus ormas itu menanyakan tentang gimana toh Bang Yoga, kok sekarang ini ada muncul beberapa statement bahwasanya raja kita ini Mataram, khususnya Mataram baru ini akan dipimpin oleh seorang wanita. Nah, kaitan dengan tersebut, saya hanya bisa memberikan informasi dari standar paugeran yang sering saya baca. Karena memang saya ini Romo non sewu, saya suka gemar membaca. Apalagi saya itu asli Prawiro Dirjan. Gondomanan Inggir Beteng. Jadi dan saya dengar Anda terah juga itu. Kebetulan yang saya RM Slamet Prawiro Diarjo itu bersaudara dengan Romo Ibnu, Romo Titis dari Pujo Kusuma. Oh ya, dengan Aji Kusumo ya. Tapi kan saya jauh toh Romo, saya jadi rakyat jelata saja. Dan kebetulan didapuk menjadi pembina antar ormas, dan saya juga didapuk menjadi pembina Pamja, pengamanan gereja, pemersatu antar umat beragama. Dulu dipimpin oleh ketuanya Gusti Prabu Kusumo. Mas Prabu ya. Mas Prabu. Saya sering dulu sowan ke beliau, sampai sering main sama Mas Harkani Prabu Putro. Ada silaturahmi tapi termasuk sering. Memang ngarso dalam junjungan kita bersama masyarakat itu menghormati apapun statement beliau. Menghormati dan menghargai, karena itu dianggap memang dalam filosofi itu adalah sabda. Ketika ngaso dalam itu
memberikan statement kepada masyarakat. Bahkan kan sudah ada Sabda Raja itu ya. Tapi kan ya Romo ya, saya itu menjadi masyarakat kecil walaupun saya ada sedikit darah abu-abu Romo, bukan darah biru loh. Iya. Darah abu-abu karena obar-abir itu. Obar-abir. Jadi saya itu kalau ditanya pengurus ormas, anggota ormas, ditanyakan Bang Yoga, Pak Yoga, Om Yoga, kok sekarang banyaknya isu raja di Yogyakarta itu mau digantikan seorang perempuan yaitu Gusti Pembayun. Ya. Diberikan sekarang sudah jadi GKR Mangkubumi sekarang. Ya. Sekarang jadi GKR Mangkubumi. Kebetulan saya seorang Nasrani, Katolik. Ya. Saya selalu membaca. Saya memang gemar membaca. Ya. Saya membaca kitab suci dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Di Perjanjian Baru yang saya pelajari dalam Katolik itu seorang uskup, seorang pastor, seorang romo, yang menjadi panutan ibadah itu adalah seorang laki-laki. Bahkan koster gitu. Iya, koster. Nah, saya mencoba menganulir, saya melihat di Google segala macam. Kenapa kok ada pertanyaan ini? Saya harus menjawab seperti apa? Saya menjawabnya hanya begitu. Di dalam kepemimpinan kerajaan Islam itu ketika perjanjian Giyanti itu ditandatangani, yaitu adalah seorang laki-laki. Iya. Dan itu setelah saya baca-baca sampai detail, itu pun di dalam Al-Quran itu ada teman juga yang menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 59. Iya. Yaitu yang menyebutkan pemimpin seorang keluarga adalah laki-laki. Ya. Karena tulang punggung. Ya. Saya kemarin sempat melihat dari statementnya sesepuh dari Bluro. Ya. Pak Sri Samin. Ya. Yang saya wawancara itu ya. Oh ya, Romo. Itu menurut saya itu kebenaran yang diungkapkan beliau. Oh, gitu ya. Dan saya Anda masih ada. Anda pernah ketemu juga kayaknya ya? Iya, saya pernah ketemu. Di UGM ya? Iya. Karena dulu pada waktu itu jadi pembicara kaitan dengan budaya. Iya. Dan Anda waktu itu sedang ambil S2 ya? Iya, Romo. Jadi menurut saya itu kan dasar paugeran. Iya. Dasar paugeran yang memang dulu ada kerajaan Sailendra dan lain-lain, terus akhirnya terjadi Mataram kuno, ada Mataram baru, tapi memang di dalam perjanjian Giyanti dan dalam kaidah-kaidah agama itu ya, terkecuali Kristen mungkin bisa lah menjadi pendeta, dan bahkan di Hindu Buddha ada bikuni itu adalah seorang laki-laki. Dan menurut saya karena Mataram baru ini menganut agama Islam, kami yang saya hormati karena negara mayoritas dan kebetulan Mataram itu juga mayoritas Muslim. Saya rasa Mataram Islam ya. Mataram Islam. Bukan Mataram hidup. Mataram Islam. Ya. Saya memberikan statement kepada semua ormas saya yang kurang lebih sekitar 8.000 sekitar 8.000. Ya. Itu saya hanya mendasari apa yang saya baca dari paugeran tidak diperbolehkan. Saya tegas menyampaikan tidak diperbolehkan bahwa pengganti Ngarso Dalem yang saya hormati Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi panutan warga Yogyakarta, diakui internasional dengan budayanya, kok tahu-tahu diganti budayanya, paugerannya diganti. Ada kepentingan apa kan gitu? Masyarakat itu pun perlu tahu. Perlu tahu, katanya sekarang kan transparan. Nah, dasar dari mana gitu loh Romo. Saya butuh jawaban mungkin dari sesepuh-sepuh apa yang dikatakan Romo tadi
Laskar Mangkubumi. Ya, itu monggo siapa mungkin bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada saya supaya saya bisa memaparkan dasar-dasarnya apa kok Kesultanan Mataram yang dianggap kerajaan Islam diimami oleh seorang perempuan. Terakhir Mas, berarti secara tegas Anda tidak setuju kalau Sultan itu seorang wanita itu ya? Ya jelas, karena apa? Dalam sejarah dari perjanjian Giyanti, dari HB1, dari Pakubuwono belum pernah ada. Ini kan Kasultanan, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Mataram Baru, kan ngaten Romo. Jadi, kalau perempuan bukan sultan ya? Oh Kasultinan, Kasultinan. Oh iya gitu ya. Nah, Mangkubuwono jadi Mangkubawono. Nah ini saya ini bingung. Saya itu bingung antara Ngarso Dalem itu adalah panutan dari masyarakat Yogyakarta khususnya, apalagi pengamat budaya. Nanti apa kata dunia gitu loh. Itu yang mungkin jelas saya sesalkan Romo. Saya sesal. Ada apa? Gitu. Oke Mas Yoga, sementara sampai di situ dulu. Nanti lain kali saya mungkin akan datang ke Anda lagi. Karena ini kayaknya panjang ini nanti. Terima kasih Mas Yoga. Nun sewu Romo, saya berstatement lagi. Saya sempat dulu melihat apa di Google. Itu Ngarso Dalem sempat berstatement di pendopo di dalam itu di keraton bahwasanya memperbolehkan semua adik-adiknya monggo, adik-adik saya siap monggo kan gitu. Nah itu mungkin ada studi kelayaan. Nah, kebetulan saya mendengar informasi Gusti Hadi Kusumo sudah meninggal, Hadi Winoto sudah meninggal, Gusti Hadi Suryo Gerah. Mungkin masih ada Mas Prabu Kusumo dan yang lain-lain. Mungkin dalam segi segi penerusan, kelayaan dan kelayaan saya rasa layak dan layak lah. Dari segi pendidikan, dari segi segala macam, termasuk dari segi putra swisan mijil kakung itu. Oh anjing Romo. Saya baru mamatur. Namun itu yang terpenting. Tidak mementingkan egois pribadi atau otoritas. Oke Mas Yoga, matur nuwun. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Romo, pokoknya intinya salam buat semua warga Yogyakarta. Jangan geblinger. Jangan geblinger. Mari kita wujudkan apa artinya Mataram Baru dan apa artinya Mataram itu adalah kerajaan Islam. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.